Halo semua, kembali lagi di channel Neva Host. Kali ini kita akan bahas alur cerita episode spesial Sinbi House Season 4, Desa Hua Gangshiri, Seowon. Pemburu hantu di hutan Seowon, Seogung. Mari kita saksikan bersama. Scene pertama, kita diperlihatkan keharmonisan keluarga Hariko dan Duriko. Terlihat mereka sedang berlibur di suatu desa terpencil di daerah pegunungan. Ayah Hariko sedang mendirikan sebuah tenda dan ibu Hariko sedang merapikan barang bawaan yang ada. Dan terlihat Hariko dan Duriko juga ikut membawakan barang bawaan ke tenda tersebut. Hariko dan Duriko nampak lelah dan kepanasan, lalu melihat kola dingin di depannya, kemudian mengambilnya. Panas seperti ini, enaknya minum kola dingin, sapa Duriko. Lalu seketika ibunya menegurnya, kalian datang-datang langsung minum kola dingin. Kalau kalian makan seperti ini, perut kalian akan bertambah gemuk. Kemudian ayah Hariko menghampiri mereka dan menyuruh mereka bermain di kolam renang. Ayah nanti akan menyiapkan makanan enak buat kalian. Singkat cerita, Hariko dan Duri pergi ke kolam renang. Scene selanjutnya diperlihatkan kolam renang musim gugur yang baik. Kemudian Sinbi tiba-tiba datang dan mengatakan hal yang sama dengan Duriko. Wah, kolam renang yang baik. Seketika Duri mengajak Sinbi untuk pergi berenang. Tanpa disadari, Hariko melarang Duriko untuk berenang karena tujuan utama kesini adalah untuk mengetahui misteri makhluk yang ada di desa terpencil ini. Gembi merasakan kekuatan besar yang aneh di sekitar sini. Singkat cerita, kemudian mereka mencari keberadaan di mana misteri tersebut. Lalu mereka menuju gua misterius. Tanpa disadari, mereka dihadapkan petunjuk yang ada di sini. Dibilang ada air terjun Sembuyon di bawah sini. Kemudian mereka lalu mendatanginya. Di sini tertulis menurut legenda ada 4 Imogi yang tinggal dan berubah menjadi naga yang terbang ke langit. Anehnya, air yang ada di sekitarnya sedikit dan sementara air terjun tersebut mengalir. Gembi berprediksi ada sesuatu hal yang terjadi. Kemudian Sinbi bertanya kepada Gembi, 4 emoji hanya 3 yang berubah menjadi naga. Lalu kemana yang satunya? Dan tak sadar, mereka sedang dipantau oleh anak misterius yang membawa tongkat di atas pohon. Setelah hampir mendekati air terjun, terlihat tanaman di sekitarnya mengering. Tampaknya memang benar ada sesuatu di sekitar sini, atau mungkin ini ulah makhluk. Secara bersamaan, Hariko melihat sekilas ada sesuatu yang mendekatinya. Tampaknya ada burung bangau yang terperangkap ranting dan ia tidak bisa terbang. Kemudian Duriko lalu menolong burung tersebut. Dan akhirnya Duriko berhasil menyelamatkan burung bangau tersebut. Tidak disangka-sangka, ternyata mereka akhirnya menemukan gua yang menurut Gembi adalah sumber kekuatan besar tersebut. Kemudian mereka langsung menelusuri gua itu. Di sini diperlihatkan ternyata di balik gua tersebut ada banyak tanaman buah dan sayuran yang segar. Sepertinya memang ada yang merawatnya. Terlihat seseorang anak di dalam gua itu muncul. Diperlihatkan anak misterius yang mengawasi Hariko dan Duriko. Ia seperti biksu yang membawa tongkat dan mata anak tersebut terlihat tertutup sebelah. Biksu ini terlihat sedang mengendalikan air. Kemudian menyerang Hariko, Duri, Sinbi, dan juga Gembi. Singkat cerita, Hariko hendak menceritakan jati diri kepada biksu tersebut.
Tetapi biksu kecil ini malah ingin mencari tahu sendiri dengan kekuatannya. Dan benar saja, biksu kecil ini ternyata bisa mengetahui jati diri Hariko yang memang pengusir makhluk yang mempunyai bola makhluk. Setelah mengetahui jati diri Hariko, biksu kecil ini akhirnya memperkenalkan dirinya. Ia bernama Seolgung yang melindungi tempat ini. Kemudian ia mulai cerita tentang kejadian mengapa tanaman di sekitarnya mengering. Semua orang tahu ini disebabkan oleh fenomena aneh yang terlihat. Imogi Kang Chol yang telah selesai berlatih 500 tahun yang lalu dan ia hampir menjadi naga, tetapi karena sesuatu alasan dia tidak bisa naik dan kembali ke sungai di sekitar air terjun. Kemudian ia begitu marah dan membuat tanaman di sekitarnya panas. Maka dari itu tanaman di sekitarnya mengering. Pada akhirnya dia muncul di desa dan mulai membuat keributan. Lalu Seolgung muncul untuk menyelamatkan penduduk desa dan membawa Kang Seol pergi dari pemukiman warga. Itulah Seolgung sang penjaga tempat ini. Kemudian ia juga menceritakan beberapa minggu yang lalu terjadi ledakan. Dan sepertinya Kang Seol telah bebas dari segelnya. Secara bersamaan, Duriko membuat gaduh dengan mengeluarkan suara perut yang pertanda kelaparan. Kemudian biksu kecil ini memberikan buah kepada Duriko. Dan ternyata buah ini begitu lezat dinikmati. Kemudian getaran di sekitar pun terjadi. Pertanda Kang Seol mulai bergerak. Dengan sigap biksu kecil ini kemudian mengejarnya. Begitu juga dengan Hariko, Duri, Sinbi, dan juga Gembi. Diperlihatkan Kang Seol adalah naga yang sangat jahat. Sepertinya ia sudah di luar kendali. Biksu kecil ini muncul dan akhirnya pertarungan terjadi. Hariko, Duri, Sinbi, dan juga Genbi pun tiba melihat pertarungan biksu kecil dengan naga yang pemarah. Kemudian terlihat biksu kecil ini tampaknya terkena serangan dari semburan naga. Duriko tampak marah dan mencoba melawan naga tersebut. Saat naga itu mengeluarkan semburan panas, Duriko kemudian diselamatkan oleh burung bangau yang pernah Duriko selamatkan sebelumnya. Kemudian Duriko mengajak Hariko, Sinbi, dan juga Gembi bersama menaiki burung bangau tersebut. Lalu mereka menuju di mana Seolgung bangkit dan mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang naga pemarah tersebut. Seolgung mengeluarkan energi dari kumpulan tanaman dan tumbuhan di sekitarnya. Dan ternyata burung bangau ini adalah teman dari Seolgung yang bernama Seolrum. Kemudian Seolrum mendekati Seolgung yang kemudian biksu kecil ini mengeluarkan kekuatannya dan mengenai naga tersebut. Alhasil, naga tersebut bisa dikalahkan. Seperti biasa, Hariko mengeluarkan indranya untuk mengetahui kenapa naga tersebut bisa pemarah. Kita diperlihatkan kilas balik naga Kang Seol tersebut. Diceritakan dahulu ada 4 sekawan yang tinggal di waduk. Mereka berjanji akan menjadi naga setelah menyelesaikan latihannya. Akhirnya, hari di mana mereka sudah menyelesaikan latihannya selama 1000 tahun dan dapat naik ke surga. Tiba-tiba sekumpulan warga menyerang salah satu dari naga tersebut
dan kemudian terjatuh. Naga tersebut murka dan marah, kemudian menyerang warga setempat. Dan muncul biksu kecil lalu menyegelnya. Itulah cerita dari naga Kang Seol. Selanjutnya, Sialgung memberikan kekuatan dan ingatan kepada naga tersebut. Akhirnya naga tersebut berhasil kembali berwujud aslinya dan dapat naik ke surga menjadi naga. Terlihat Kang Seol bertemu ketiga temannya. Selanjutnya, diperlihatkan air sungai sudah mulai memenuhi area di sekitarnya. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan ibu Hariko dan ayah Hariko yang sedang membakar sate. Kemudian datang Hariko dan Duriko membawa buah-buahan dan sayuran. Seperti biasa, ayah dan ibunya sedikit kebingungan melihat Hariko dan Duriko membawa buah-buahan tersebut. Dan akhirnya makan malam pun tiba dalam keadaan harmonis. Nah, itulah alur cerita Shinbihou Season 4, episode spesial desa terpencil di suatu pegunungan. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan buat yang sudah, jangan lupa like and comment. Saya doakan kalian yang subscribe dan juga nonton video ini sampai habis diberikan kemudahan lalu dilancarkan untuk rezekinya. Amin. Saya Neva, tunggu video selanjutnya.